Selamat siang Pak. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai high level approach. Perkenalkan, nama saya Lukas Ronaldo Tabarat dengan NIM 12S19036 dari Prodi Sistem Informasi 2019. Baik, saya akan mulai presentasi. Nah, pada saat kita mengakses file dan perangkat menggunakan fungsi berikut. Pertama, I/O tingkat tinggi atau tingkat aliran. Lalu yang kedua, I/O tingkat level rendah. Nah, berikut ini akan menjelaskan perbedaan antara I/O tingkat tinggi dan tingkat rendah. Nah, I/O tingkat tinggi atau tingkat aliran dan I/O tingkat rendah. Pertama, I/O tingkat tinggi atau tingkat aliran, yaitu lebih fleksibel dan biasanya lebih nyaman. Yang kedua, menyembunyikan kompleksitas dari programmer. Yang ketiga, saat menggunakan fungsi I/O tingkat lebih tinggi lebih lambat dibandingkan dengan I/O tingkat rendah. Lalu yang kedua, I/O tingkat rendah menyediakan akses langsung ke file dan perangkat. Lalu yang kedua, kompleks atau manajemen buffer dilakukan oleh programmer. Yang ketiga, saat menggunakan fungsi I/O tingkat rendah lebih cepat dibandingkan dengan I/O tingkat tinggi. Lalu yang keempat, menggunakan descriptor file untuk melacak status file. Nah, descriptor file. Nah, ketika kita melakukan operasi baca atau tulis, kita perlu membuka file. Kita dapat membuat file baru untuk menulisnya, atau kita dapat menggunakan file yang sudah ada dengan membuang konten sebelumnya. Nah, kita perlu izin khusus untuk dapat melakukan operasi baca atau tulis. Saat kita menulis ke file, sistem memberikan izin yang ada, dan jika kita memiliki izin, sistem mengembalikan bilangan bulat non-negatif yang disebut descriptor file. Dalam fungsi I/O tingkat rendah, descriptor file digunakan untuk mengidentifikasi file untuk semua operasi baca atau tulis berikutnya. Nah, fungsi I/O tingkat rendah. Fungsi I/O tingkat rendah ini digunakan untuk yang pertama mengakses file dan perangkat secara langsung. Yang kedua, membaca file binary dalam potongan besar. Yang ketiga, melakukan operasi I/O dengan cepat dan efisien. Nah, sistem I/O tingkat rendah di bahasa C menyediakan fungsi yang dapat digunakan untuk mengakses file dan perangkat. Itu ada 4, membuka atau open, menutup, close, membaca read, atau menulis write. Fungsi open dapat digunakan untuk membuka file yang sudah ada atau membuat file baru. Lalu yang kedua, fungsi ini mengembalikan deskriptor file untuk nama file yang diteruskan ke sana. Jika file berhasil dibuka, maka posisi file diatur ke posisi 0, menandakan dia kembali ke awal file. Lalu, fungsi open memiliki sintaks sebagai berikut, itu integer open, char dalam kurung char bintang, nama file, integer flags, integer permission. Lalu dalam sintaks sebelumnya, parameter pertama itu bintang file name adalah string yang berisi nama file yang ingin kita buka ataupun Anda buka. Parameter kedua, flags adalah bilangan bulat yang menentukan bagaimana file dibuka sebagai daftar tabel berikut. Ya, di sini ada tabelnya, ada 6 ya, ada read only, write only, read write, create, append, dan trunk. Nah, di sini read only itu dia hanya untuk membacanya saja, untuk membaca. Write hanya untuk menulis. Kalau read and write membaca dan menulis, membuka file untuk membaca dan menulis. Create itu untuk membuka file baru atau yang sebelum yang bahwa file itu memang benar-benar dan sebelumnya tidak ada file tersebut. Dan ini membuka file untuk appending. Trunk itu file untuk truncate sebuah file dengan panjangnya 0 byte. Parameter ketiga itu permission adalah mode izin untuk membuka file. Jadi ada izin yang terkait dengan file yang mengontrol akses baca, tulis, dan eksekusi untuk pemilik file. Argumen ini hanya digunakan ketika file akan dibuat. Jadi ada 6 ya, IWSR, IWUSR, IRGBRP, WGRP, iRoute, iWord. Jadi di sini IWSR itu akses izin untuk
izin kepada user atau owner pengguna ya. Izin membaca ya, membaca izin kepada user ataupun owner. Kalau yang USR itu dia menulis izin untuk kepada user ataupun owner. Kalau IRGRP di sini dia membaca izinnya kepada grup. Kalau yang UEGRP itu dia menulis kepada grup. Kalau AIROT dia membaca kepada lainnya. Kalau IWOT dia menulis kepada yang lainnya. Fungsi close. Jadi fungsi close di sini untuk menutup file yang dibuka menggunakan fungsi open. Nah, dibutuhkan deskriptor file sebagai parameter untuk menutup file. Jika file berhasil ditutup, maka file yang dikembalikan adalah 0. Nah, jika terjadi kesalahan, fungsi close mengembalikan nilai 1. Fungsi close memiliki sintaks berikut: integer tutup, dalam kurung integer file dex. Nah, contohnya fungsi open dan close, dan contohnya dalam bahasa C. Nanti teman-teman bisa coba ini pada aplikasi programming masing-masing, aplikasi ya masing-masing ya. Fungsi read. Jadi sistem I/O tingkat rendah mendefinisikan fungsi read untuk membaca data dari file. Nah, operasi baca dimulai dari posisi file saat ini dan berakhir setelah semua byte yang diperlukan telah dibaca. Fungsi read memiliki sintaks integer read, integer file des, char, tentang buffer, integer size. Dalam sintaks sebelumnya, argumen pertama adalah deskriptor file yang diperoleh dengan membuka file. Nah, argumen kedua adalah array karakter, di mana data akan disimpan selama operasi baca. Argumen ketiga adalah jumlah byte yang akan ditransfer. Nah, fungsi read membaca jumlah byte yang ditentukan dalam ukuran parameter dari file dengan file deskriptor. Hasilnya disimpan dalam buffer. Fungsi mengembalikan jumlah byte yang benar-benar dibaca. Nilai 0 menunjukkan akhir file, kecuali jika nilai argumen ukuran juga 0. Jika terjadi kesalahan, fungsi read mengembalikan nilai -1. Nah, contoh fungsi read. Ini fungsi read ya. Teman-teman bisa lihat code-nya. Ada terdiri 5. Ini header-nya ada 5. Visual Studio, Conio, io.h, string.h, steadylib.h. Ini teman-teman bisa lihat code-nya. Nah, fungsi write. Fungsi write memungkinkan saya ataupun ya, memungkinkan kita untuk menulis konten ke file. Nah, argumen yang diteruskan ke fungsi write mirip dengan argumen fungsi read. Nah, fungsi write memiliki sintaks sebagai berikut: integer write, integer file des, char, bintang buffer, integer size. Nah, fungsi write mengambil jumlah byte yang ditentukan dalam ukuran parameter dari buffer dan menulisnya ke file dengan bidang deskriptor. Nah, fungsi mengembalikan jumlah byte yang sebenarnya fungsi ini mengembalikan jumlah byte yang sebenarnya ditulis. Ini memungkinkan jumlah byte yang ditentukan, tetapi selalu bisa saja lebih kecil. Nah, ketika ukuran lebih besar, fungsi write harus selalu dipanggil dalam loop iterasi hingga semua data ditulis. Jika terjadi kesalahan, fungsi write mengembalikan nilai -1. Nah, bentuk dari fungsi write, misalnya kita buat namanya Krishna Rajput dengan cara file name example.txt, write only, create, dan trunk. Nah, ini terdapat argumen open the file and truncate if this exists. Jadi jika filenya sudah ada, file akan dibuka jika filenya sudah ada gitu. Dan ditulis dengan maksimal dengan ukuran 10 byte, dengan ukuran data 10 byte. Nah, penanganan kesalahan. Nah, beberapa fungsi I/O tingkat rendah menghasilkan kesalahan saat mengakses file. Mereka mengembalikan tanda kesalahan ketika mereka gagal melakukan tugas yang ditentukan. Nah, kita dapat menemukan jenis kesalahan ini menggunakan variabel Erno. Nah, tabel berikut mencantumkan beberapa nilai Erno yang umum untuk open, close, read, dan write. Di access, jadi ini sebuah spesifikasi bahwa program gagal untuk diakses dan diakses oleh salah satu file directory.
Dan yang kedua, ename too long. Di sini dia mengindikasikan bahwa file itu terlalu panjang ya, terlalu panjang ataupun terlalu besar. Lalu ibf di sini dia menspesifikasikan bahwa file deskriptor telah bisa di-read, dibaca, ditulis ataupun ditutup. Maksudnya tidak bisa dibaca ataupun ditulis ataupun ditutup karena filenya tidak valid ya. Lalu yang keempat INSPC untuk menspesifikasikan bahwa disknya itu tidak memiliki ruang ya, dan filenya tidak bisa di-create ataupun tidak dibuat yang bisa dibuat baru. Lalu EIO di sini dia untuk menspesifikkan bahwa terjadi error pada hardware-nya ataupun hardware-nya error. Lalu selain nilai umum, ada nilai R0 tertentu yang khusus untuk fungsi open. Nah, tabel berikut ini akan mencantumkan nilai R0 yang khusus untuk fungsi open. Ada 5 ya. Ada EAxis, EISDIR, environment, mfile, dan erops. Jadi pada EAxis ini dia menspesifikkan sebuah file telah ada dan create external dan telah dibuat, lalu ketika dibuka filenya akan terjadi konflik karena dengan file yang telah ada dan tidak bisa dibuka. Lalu yang ESD di sini itu menspesifikkan bahwa file ini telah ada dalam sebuah directory. Dan yang environment sini untuk menspesifikkan beberapa file beberapa komponen file tidak ada. Ataupun ketika dibuka itu tidak kelihatan. Lalu mfile di sini itu menspesifikkan bahwa sudah terlalu banyak file yang dibuka atau terlalu banyak file yang dibuka. Lalu errors di sini untuk menspesifikkan bahwa file ini hanya bisa dibaca sistem, namun salah satu dari file tersebut bisa mendapatkan izin untuk menulisnya ataupun mengeditnya dengan izin o_write only, read write ataupun outrun. Itu telah diatur ya. Dan nilai R0 tertentu yang ditentukan untuk fungsi write. Nah, berikut tabelnya ada fbig dan EAMTR. Di sini untuk menspesifikkan bahwa filenya akan menjadi terlalu besar jika data dituliskan ataupun diedit ya. EMTR itu menspesifikkan bahwa file tersebut akan menjadi interrupt jika menggunakan operasi menulis ataupun diedit. Lalu menggunakan akses acak dalam file. Di sini membaca dan menulis pada file biasanya bersifat berurutan. Setiap input dan output terjadi dalam file segera setelah yang sebelumnya. Akses acak memungkinkan akses file non-sekuensial sehingga file dapat dibaca atau ditulis di luar urutan. Nah, urutan akses dan akses acak dalam file ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, jadi pada gambar berikut ini segmen pengguna dapat pindah ke segmen C dari file, baik dengan menggunakan akses A, B, dan C secara individual atau dengan langsung pindah ke segmen C. Nah, metode mengakses isi file secara individual disebut akses sekuensial dari metode mengakses file konten secara langsung atau bisa disebut secara acak. Fungsi ISIC di sini mengembalikan posisi file yang diukur dalam byte dari awal file. Fungsi ini mirip dengan rutin file tingkat tinggi FSIC
kecuali ia menerima deskriptor file sebagai argumen, bukan aliran. Nah, fungsi exit tidak memerlukan pembacaan atau penulisan file untuk memposisikannya. Di sintaks fungsi exit di sini ada long exit dalam kurung integer file dash long offset integer origin. Dalam sintaks sebelumnya, parameter pertama itu deskriptor file. Parameter kedua menentukan jumlah byte untuk memindahkan posisi file. Parameter ketiga adalah konstanta yang menentukan apakah offset relatif terhadap awal file, posisi file saat ini, ataupun akhir file. Nah, tabel berikut untuk long seek ada seek set or 0, seek cure or 1, seek end or 2. Jadi di sini yang seek set or 0 di sini untuk spesifikkan bahwa offset itu bentuknya relatif dan bentuknya relatif untuk melanjutkan file tersebut, dan offsetnya bisa positif. Sedangkan kalau seek or 1 di sini dia offsetnya relatif baru ya, posisinya relatif baru, dan bisa bentuknya bisa positif ataupun negatif. Kalau N or 2 dia relatif itu cenderung dia berada di akhir file. Jadi dia bisa positif ataupun negatif. Sama kayak yang seek or 1. Jadi misalkan pengguna menetapkan seek N sebagai nilai asal dan menetapkan posisi file setelah akhir file saat ini dan menulis data. Dalam hal ini hasilnya akan menjadi file yang akan berisi 0 hingga posisi yang ditentukan setelah akhir file. Nah, blok 0 sebenarnya tidak ditulis ke disk, oleh karena itu file memakan lebih sedikit ruang pada disk. Instruksinya, to get to the end of a file, itu fungsi yang digunakan iseek file dash 0,2. To return to the beginning of a file, fungsi yang digunakan iseek file dash 0,0. Jadi berikut code-nya, teman-teman bisa lihat code-nya dari seek n, contohnya ya. Nanti bisa dicoba ataupun diimplementasikan. Di sini ada 4 header-nya, jangan lupa membuat 4 header-nya untuk mencegah error. Ada studio.h, io.h, string.h, code.h. Jadi main dalam kurung tanda buka kurung diawali dengan tanda buka kurung perawal, char string write dengan tipe data char-nya abcdef, char file integer string read dengan panjang datanya 10. Jadi nama char file name-nya itu example.txt, read write, create, trunc, integer file dash. Jadi membuka file ketika seperti yang tadi juga, jika truncat-nya sudah ada, file dash sama dengan open file name read write, create, trunc. Jadi ditulis dengan 5 byte, data 5 byte. Jadi iseek file dash long string read 5, string read 5. Jadi ini yang tadi itu dia lanjutan dari seek seek lanjutan dari file sebelumnya. Jadi iseek file dash long string read 5 ini itu dari tadi yang lanjutan di file sebelumnya. Lalu string read dengan panjang data 5 sama dengan strip dalam tanda petik strip 0 titik koma. Ini melakukan terminasi terhadap data yang kita punya, yang kita telah baca dengan 0 karakter. Oke. Printf, lalu printf the string is -%s/n string read close file dash gets return 0. Teman-teman bisa lakukan implementasinya untuk mencobanya pada aplikasi pemrograman masing-masing. Jadi demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.